Baik, selamat sore dan selamat bertemu kembali dengan saya John Kue Channel. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita melakukan fermentasi batang pisang. Tentu fermentasi batang pisang ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan pakan ternak babi. Mari kita menuju ke sana untuk melihat bagaimana proses fermentasi batang pisang. Batang pisang yang kita pilih untuk melakukan proses fermentasi yaitu batang pisang yang belum berbuah. Ya, jadi batang pisang ini kemudian kita iris tipis-tipis ya, dengan ukuran kecil agar memudahkan dalam proses fermentasi. Nah, setelah batang pisang ini dicincang, tentu kita harus melakukan penimbangan dengan tujuan untuk mengetahui berat daripada hasil cincangan batang pisang ini untuk kemudian dilakukan pencampuran dengan bahan-bahan lainnya. Jadi penimbangan ini penting untuk bisa dibandingkan dengan kebutuhan pakan yang lain seperti konsentrat gula maupun M4. Nah, ini setelah dilakukan pencincangan maka dilakukan penimbangan. Ya, jadi kita timbang untuk mengetahui jumlah daripada berat hasil cincangan batang pisang ini. Dan kali ini kita akan menggunakan 50 kg hasil cincangan batang pisang. Nah, ini proses penimbangannya telah dilakukan untuk mengetahui berat daripada hasil cincangan batang pisang ini. Yang 50 kg, maka dicampur dengan tepung jagung minimal 10%. Jadi 10% dari 50 kg kita memakai 5 kg tepung jagung. Tetapi itu dasar. Kita juga bisa memakai 10 kilo atau 20 kilo semakin bagus. Tapi minimal 10% ya. Jadi kalau berat 50 maka dia 5 kilogram 10% ya. Ya. Baik. Selanjutnya kami mohon Bapak bisa membantu untuk campur di sini. Nih, kita bisa juga memakai dedak tambah 5 kilo juga bagus. Semakin bagus. Tergantung. Dedak, tapi kan dedak sini kalau ada satu cukup. Tapi kalau ada dua macam semakin bagus. Oh, ay, itu nanti di bawah. Supaya jatuh semua. Jadi dia punya minimum 10% tapi kita mau bikin 20% itu lebih bagus kan. Dia semakin bergizi. Tepung jagung dan dedak harus dicampur secara merata agar proses fermentasi bisa berjalan atau berlangsung secara baik dan sempurna sehingga menghasilkan hasil yang lebih sempurna. Gula kita bagi dua sesuai. Oh, ya pas. Ya, pas. Bisa pakai gula ini, bisa pakai gula pasir ya. Pas ya. Biasa. Kemudian ini mama beli di toko 125.000. Tapi bisa buat sampai setengah ton bisa ya. Buka. Kita taruh saya 3 tutupan. 3 tutupan kakak. 3 tutupan saja. 3 sloking kakak. 3 sloking kita campur. Buka. Bisa 3 sloki, bisa 2, bisa 4 dari mama. Ini tidak racun sini. Tidak apa-apa. Kita 4 saja. Supaya dia lebih mantap. 2 juga bisa. 4 tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Tergantung ya. Oke. Sekarang Bu campur dia. Campur dia didiamkan dulu 5 menit. Kita tunggu sedikit. Ya, campur saya. Kita tunggu sedikit ya. Tunggu sedikit baru kita. Tapi harus ada sekop atau ada apa kok. Jadi ini 2 minggu bisa pakai. 2 minggu. Tapi mau simpan 6 bulan, 7 bulan itu bisa. Karena tujuan ini dia kan kita sedia pakan toh. Kita bikin dalam jumlah besar, tidak masalah. Oh, ketemu misalnya.
Ya, untuk Alhamdulillah juga tidak rusak. Campuran cairan ini fermentasi. Nah, ini fermentasi namanya. Fermentasi itu disimpan dalam tempat yang tidak udara tidak bisa masuk. Ya. Ini memang orang kerja gampang. sudah selesai. Apa dia nama? Ini buat dari siapa? Harus semua kena. Kalau mau temu dia ke hembai ke ini temu. Tender apa? Menang tender bersama hai. Setelah pencampuran dilakukan secara merata, yaitu tepung jagung, dedak, gula maupun M4, maka selanjutnya dilakukan pengemasan. Dan pengemasan ini kita bisa menggunakan ember atau silo, dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan plastik, ya plastik sampah. Dan ini harus dilakukan dengan baik, dengan padat, dan diusahakan tidak sampai bocor karena proses fermentasi itu dilakukan secara hampa udara, sehingga ini dalam proses pengemasan ini dilakukan secara hati-hati sehingga plastik ini tidak bocor. Dan setelah 2-3 minggu proses fermentasi sudah selesai dan sudah bisa dipergunakan untuk kebutuhan ternak babi kita. Baik teman-teman sekalian, demikian cara pembuatan fermentasi batang pisang untuk ternak babi, dan proses fermentasi akan berlangsung selama kurang lebih 14 sampai 21 hari. Jadi setelah proses fermentasi 14 sampai 21 hari, hasil fermentasinya sudah bisa langsung dipergunakan dan diberikan pada ternak babi. Namun demikian saya perlu ingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa sebelum kita menggunakannya atau memberikannya pada ternak babi, kita mengambil dari silo atau plastik tadi, kemudian kita anginkan beberapa menit, kemudian baru kita berikan pada ternak babi. Dan setelah mengambil dari silo itu, teman-teman harus menutupnya kembali, ya, sehingga dia tidak kemasukan udara. Karena ini proses fermentasi, proses di mana terjadi dalam ruangan hampa udara, maka teman-teman harus berhati-hati, harus mengambil kemudian menutupnya kembali untuk kemudian bisa dipergunakan pada hari esoknya. Demikian video saya tentang proses fermentasi batang pisang. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe atau membunyikan tanda lonceng, kembali lagi saya ingatkan untuk subscribe dan memberikan tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi untuk bisa menonton video-video saya selanjutnya ketika saya mengupload video terbaru saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.